Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat GERD, Anxiety dan Psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ujub. Tentunya kita masih seputaran pembahasan kita asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatik. Dan mohon maaf teman-teman apabila suara saya menggema karena saya lagi di ruangan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab mungkin 2 pertanyaan dari kalian di kolom komentar, dan saya ambil dari video terbaru saya teman-teman. Seperti biasa, sebelum saya memulai pertanyaan kalian teman-teman, saya doakan dulu kalian ya, semoga kalian yang banyak sensasi segera membaik. Insya Allah kalian bisa beraktivitas lagi dengan aman dan normal seperti dulu ya, amin. Dan teman-teman semuanya yang baru bergabung, baru menemukan channel saya, dukung saya untuk bisa mengembangkan channel ini ya, dengan cara kalian bisa aktifkan lonceng pemberitahuan. Kalian juga bisa subscribe channel saya jika memang serasa konten saya sesuai kebutuhan kalian dan bermanfaat buat kalian. Kalian bisa dukung channel ini untuk berkembang. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah sering mengikuti channel saya ya. Barangkali ada penonton-penonton setia saya ya dari awal saya ngebangun channel ini. Terima kasih, berkat kalian channel ini bisa berkembang. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya sudah lihat ya tadi beberapa pertanyaan, tapi saya hanya akan bikin video ini 2 pertanyaan saja untuk saya jawab teman-teman ya. Karena memang konten-konten saya teman-teman seputaran asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatik itu kebanyakan dari apa yang kalian tanyakan ya di kolom komentar, dan saya coba bikinkan videonya seperti ini. Nah kenapa ya, karena kadang kalau ngetik itu teman-teman suka nggak jelas ya. Saya sebenarnya bukan nggak bisa merespon semua yang kalian tanyakan di kolom komentar. Saya baca semuanya teman-teman, tapi kadang saya rasa kalau hanya sebatas mengetik untuk ketikan teman-teman itu masih kurang ya, dan saya nggak mau nantinya misinformasi buat kalian teman-teman. Saya ingin jelaskan seperti ini biar kalian tahu, paham, dan mudah dimengerti teman-teman ya. Semoga ini juga bisa menjawab teman-teman yang mempunyai keluhan yang sama dengan si penanya ya. Oke, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Di sini ada pertanyaan pertama dari Firmansyah 08 ya. Solusi buat perut penuh, makan sedikit penuh, minum juga nggak bisa banyak langsung penuh, solusinya gimana bang? Nah untuk Firmansyah dan yang mempunyai keluhan yang sama ya, saya dulu ada pernah ngerasain ini teman-teman, dan dulu itu teman-teman tidak hanya sebentar ya, saya ngerasain kalau makan sedikit itu langsung penuh teman-teman ya. Itu belum ada kayaknya hitungan sendok ya, sendok yang kecil gitu teman-teman, itu barangkali baru ada sekitaran 5-6 sendok teman-teman ya. Itu sudah perut saya itu langsung kayak penuh aja teman-teman ya. Belum lagi kalau kita harus minum teman-teman, tambah rasanya udah kenyang gitu teman-teman. Padahal dulu kita kalau normal itu teman-teman, dulu kita ya itu kita bisa makan sepiring itu dengan porsi yang besar teman-teman. Kadang kita masih nambah ya, tapi semenjak kita kena asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatik ini, itu makan sedikit aja perut kita itu langsung penuh gitu teman-teman. Saya juga awal-awalnya bingung, ini kenapa ya. Minum aja ya sedikit aja, itu nggak minum aja teman-teman, nggak bisa yang langsung segelas ya teman-teman, yang paling setengah gelas itu dulu teman-teman. Dan ternyata penyebabnya itu hanya satu teman-teman ya, gas. Itu aja penyebabnya ya. Ya sebenarnya nggak ribet-ribet amat teman-teman kalau kita tahu ya. Apa yang menjadi penyebab gas ya, penyebab produksi gas ini meningkat teman-teman, itu yang harus kita hindarin teman-teman ya. Sebenarnya sudah sering saya jawab ya di video saya yang sebelumnya terkait dengan bagaimana keluhan di perut teman-teman ya, dan juga masalah di dada, orang yang ngos-ngosan dan lain. Itu kemarin baru saya bikinkan videonya. Tapi memang ya masalah gas ini banyak sekali dampaknya teman-teman. Masalah gas ini banyak sekali sensasi yang harus kita rasakan teman-teman. Salah satunya ini nih, makan sedikit itu perut itu langsung penuh teman-teman ya. Tidak hanya masalah sesak, masalah jantung berdebar, masalah ulu hati mengganjal, masalah
makan sedikit langsung kenyang itu ya, itu disebabkan juga karena gas itu teman-teman ya. Jadi si gas ini memang biangnya teman-teman ya, ketika produksinya banyak meningkat ya, produksinya gas ini berlebihan, dia merambat kemana-mana, akhirnya jadi mengganggu semua aktivitas organ teman-teman ya, mengganggu aktivitas organ. Walaupun catatannya, walaupun tidak berbahaya teman-teman ya, tapi sangat mengganggu ya. Apalagi ini yang ditanyakan si Mas Firmansyah ini, dia itu kalau makan langsung penuh teman-teman. Sementara kita butuh sekali asupan nutrisi untuk tubuh kita, karena setiap makanan yang kita makan kan tidak bisa diserap sempurna ya, otomatis kita itu minus banyak teman-teman nutrisi dari apa yang kita makan. Berarti kita butuh makan yang jauh lebih banyak teman-teman untuk bagaimana nutrisi bisa tercukupi, bahkan harus 2 kali dari orang normal teman-teman ya. Karena apa? Ada masalah dalam menyerap kita ya, yang mempunyai masalah gangguan pencernaan, ada masalah dengan menyerap. Nah, kalau kita makannya sedikit saja sudah kenyang, gimana kita dapatkan nutrisinya kan? Itu PR-nya ya. Nah, solusi dari saya teman-teman, kalian coba bagaimana upayakan agar si gas ini tidak berlebihan ya. Gas ini tidak berlebihan. Yang pertama, kalau yang saya lakukan teman-teman ya, saya banyak bergerak teman-teman. Itu dulu. Yang pertama, saya banyak bergerak. Kalau saya diam teman-teman, produksi gasnya semakin banyak. Kenapa? Semakin diam, semakin banyak pikiran ya. Semakin banyak pikiran, semakin bertambah produksi gas ya. Karena rumusnya seperti itu. Semakin banyak pikiran, semakin bertambah produksi gas. Dalam artian semakin banyak kita berdiam diri, semakin banyak kita rebahan, semakin sering kita murung di kamar ya, di rumah aja ya, itu semakin banyak bisikan negatif teman-teman. Semakin banyak kita terlalu fokusnya ke sensasi ya, karena tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, kesibukan, fokus kita hanya di masalah penyakit ini saja teman-teman. Akhirnya pikiran kita jadi tidak, sulit untuk berpikir positif ya. Karena apa? Tidak ada aktivitas yang kita lakukan teman-teman. Nah, solusi yang pertama yang ingin saya tawarkan ke kalian banyakin aktivitasnya. Nah, kalaupun aktivitas kalian sudah banyak teman-teman, coba rutinkan aktivitas itu ya. Rutinkan aktivitas itu dalam artian teman-teman, kalian jangan hanya hari ini kalian banyak gerak, besoknya terus banyak rebahan, besoknya lagi gerak. Enggak seperti itu, konsisten teman-teman ya. Kalian harus berusaha untuk produktif aja gitu ya, produktif aja. Nah, kalau capek gimana? Capek ya istirahat, jangan dipaksain, habis itu lanjut lagi teman-teman. Begitu aja caranya melatih teman-teman. Apa hubungannya? Hubungannya adalah yang pertama, itu bisa mengurangi pikiran negatif kalian, bisa membuat pikiran kalian tidak fokus hanya dengan masalah penyakit ini, dengan sensasi ini ya. Yang kemudian kalau kalian fokusnya hanya ke sensasi, ke penyakit ya, produksi gas juga meningkat teman-teman, karena tubuh akan mengkonfirmasi ke lambung ya, seolah-olah otak ini bilang ke lambung kalau kalian itu lagi takut, kalau kalian itu lagi cemas. Nah, bagaimana, apa yang dilakukan lambung kalian kalau kalian lagi cemas? Ya, kerja alaminya adalah memproduksi gas ya, seolah-olah dengan cara memproduksi gas itu kalian akan aman, padahal tidak teman-teman ya. Justru dengan memproduksi banyaknya gas teman-teman akan menimbulkan banyak sensasi di tubuh kalian ya. Jadi konfirmasinya seperti itu, seolah-olah kalian itu ya, seolah-olah kita ini lagi dalam bahaya teman-teman ya, lagi dalam bahaya, padahal tidak ya. Makanya dengan pikiran yang enjoy, tubuh yang relax ya, itu akan membuat asam lambung itu stabil dalam memproduksi gasnya teman-teman ya. Yang kedua teman-teman yang bisa kalian lakukan ya, ketika memang sudah banyak gasnya ya, ketika memang sudah produksi gasnya ini sudah berlebihan ya, kalian bisa akalin teman-teman dengan cara minum air ya, sedikit-sedikit tapi sering ya. Tujuannya apa? Untuk mengurai gas tadi yang sudah terlanjur banyak. Kalian bisa pakai yang hangat-hangat teman-teman untuk dikompres ya.
perut kalian. Itu bisa teman-teman ya untuk mengurai gas tadi ya. Nah, bisa sendawa atau kentut. Nah, itu teman-teman cara membuang gasnya ya. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya sebenarnya. Solusinya itu sama saja ya sebenarnya teman-teman ya. Karena memang masalahnya si gas ini teman-teman ya. Dan yang saya lakukan yang ketiga teman-teman ya, ketika saya sudah terlanjur banyak gasnya, saya minta dipijat teman-teman ya. Minta dipijat itu lumayan juga ya untuk membuang gasnya teman-teman. Dan sebenarnya ada titik-titik yang bisa membuang gas juga sebenarnya kalau untuk kalian tekan ya di bagian, nanti saya bikinkan videonya ya teman-teman kapan-kapan untuk menekan titik-titik tubuh kita ya, di area-area tangan dan kaki ya, untuk bagaimana membuang gas teman-teman. Insya Allah ada waktu kita buatkan videonya teman-teman. Yang berikut teman-teman ya, kalian sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya, sayur-sayuran teman-teman dan buah-buahan. Kebanyakan orang yang awamnya kita itu ya, saya dulu gitu juga teman-teman ya sebenarnya ya. Setiap makan sayur itu sehat, setiap makan buah itu sehat teman-teman ya. Padahal tidak selamanya itu sesuai dengan kondisi tubuh kita teman-teman ya. Justru saya dulu menerapkan itu, malah semakin banyak produksi gasnya teman-teman ya. Kok saya semakin banyak makan buah malah semakin banyak gasnya ya. Juga dulu saya semakin banyak makan sayur, gasnya juga semakin banyak teman-teman. Nah itu teman-teman ya, ketika justru kita makan sayur dan buah ini teman-teman, itu ya nggak semuanya ya sesuai ya teman-teman ya, ya mesti cocok-cocokan ya. Karena ketika terlalu banyak sayur dan buah teman-teman, justru kita akan mendapatkan yang sayuran yang mungkin lama untuk diserap ya, lama untuk dicerna, dipecahkan oleh asam lambung tadi. Semakin lama dipecahkan, semakin banyak juga potensi gasnya yang naik teman-teman ya, dihasilkan dari sayur-sayuran tadi dan juga buah-buahan. Boleh ya, boleh teman-teman, tapi buah-buahan yang tertentu saja yang kalian rasa kalian kalau makan buah ini tuh aman teman-teman gitu ya. Itu dari segi makanannya ya teman-teman ya. Dari minumnya nggak usah yang aneh-aneh ya teman-teman, minum air putih saja teman-teman ya. Saya minum air putih aja teman-teman, nggak ada minuman yang lain-lain gitu teman-teman ya. Sebenarnya itu sih untuk masalah gasnya ya. Jadi hanya itu yang bisa saya berikan teman-teman kalau masalah gasnya ya, karena saya ngelakuinnya itu aja teman-temannya. Yang pada intinya paling penting teman-teman ya, pikirannya kalian aja ya yang harus kalian selalu stabilkan teman-teman cara berpikirnya ya. Dan hindari teman-teman ya, hindari berita-berita, bukan hindari teman-teman, sebisa mungkin nggak usah terlalu kepo ya dengan masalah ini teman-teman, sampai kalian searching sana searching sini ya, akhirnya kalian malah jadi parno ya. Ya kalau mentalnya kalian sudah terbentuk ya nggak masalah sih sebenarnya ya. Nah yang berikut, yang pertanyaan kedua di sini dari Anan Sanan ya, ini dia kasih dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama, saya mengalami asam lambung tapi masih keringat dingin dan makan kayak orang terburu-buru dan lemas ya, apakah bisa sembuh? Bisa sembuh ya. Mata keliengan dulu ya di sini ya. Keliengan itu teman-teman, dari seperti yang saya bilang ya, coba belajar berpikir yang positif teman-teman. Belajar berpikir yang positif. Semakin banyak kekhawatiran, semakin banyak ketakutan, kecemasan ya, semakin tertekan kondisi psikis tubuh kita teman-teman. Ketika psikisnya ini ya, psikis tubuh kita ini teman-teman tertekan, otomatis psikosomatiknya teman-teman akan muncul ya. Psikosomatiknya muncul teman-teman, itu sangat berpotensi untuk kita bisa keliengan teman-teman ya, bisa keliengan. Dan ini tuh ya, bagian belakang ini tuh rasanya kayak sakit berat ya, efek dari psikosomatik tadi teman-teman ya. Dan itu datangnya karena apa ya? Karena pola pikir kita yang terlalu takut, terlalu cemas ya. Sebisa mungkin teman-teman kalian nggak takut ya, nggak, walaupun apapun yang hadir ya sensasinya ya, kalian usahakan tidak takut teman-teman ya, nggak takut, bodoh amat aja teman-teman ya.
kembalikan pada rumus yang saya sudah berikan ya. Nah, di sini sepaket ya, sepaketnya sama apa? Lemas teman-teman. Kebanyakan yang keliengan itu lemas ya, itu bisa sepaket karena salah satu selain daripada masalah pikiran tadi ya, faktor penyebabnya adalah nutrisi teman-teman. Nutrisi yang kurang, nutrisi yang tidak cukup itu bisa membuat kita keliengan, bisa membuat kita badannya lemes ya. Banyak makan, nutrisinya dipenuhi ya, banyak jangan lupa jangan sampai kurang minumnya teman-teman ya. Ya, struktur tubuh ini juga tidak lepas dari cairan teman-teman, sebagai pendorong ya agar tubuh ini bisa terus beraktivitas teman-teman ya, organ-organ bisa tetap lancar bekerja ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, makannya sering. Kalau memang kalian itu belum bisa dalam makan yang banyak teman-teman, kalian bisa sering teman-teman ya, porsi kecil bisa sering. Tapi kalau kalian sudah bisa porsi yang besar teman-teman, nggak perlu sering, tapi makan normal aja ya. Tapi lebihkan ke nutrisinya ke proteinnya ya, misalnya daging, telur ya, ikannya teman-teman ya, daripada kalian harus lebihkan ke masalah buah sama sayurnya teman-teman ya. Itu jauh lebih cepat untuk kalian bisa dapatkan energi ya, agar kalian itu tidak lemas teman-teman ya. Jadi sumber energinya yang harus kalian butuhkan di situ teman-teman bukan di buah sama sayur, tapi di energinya itu di proteinnya sama karbonnya teman-teman ya. Dan apakah bisa sembuh? Ya bisa teman-teman ya, bisa. Kenapa nggak bisa ya? Banyak yang sudah sembuh kok ya, walaupun belum 100% total teman-teman, tapi banyak yang sudah membaik teman-teman, banyak yang sudah membaik, banyak yang sudah bisa hidup seperti orang normal kembali teman-teman ya. Saya juga teman-teman kalau mau bilang sembuh 100% total nggak bisa berani bilang teman-teman, karena saya beraktivitas sudah normal teman-teman, makan sudah aman ya, saya nggak milih-milih lagi kayak dulu ya. Juga pekerjaan saya alhamdulillah lancar-lancar saja ya. Minusnya di stamina teman-teman ya, nggak seprima dulu ya. Itu saja sebenarnya ya, itu saja ya. Jadi saya rasa masih terbilang normal lah untuk kita yang saat ini itu melewati banyak persoalan terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatik. Sampai di tahap ini itu ya saya rasa sudah cukup normal teman-teman ya. Dan sering keliengan, matanya itu suka redup ya, matanya itu suka redup. Nah, mata yang suka redup itu teman-teman ya, saya juga dulu pernah ya ngalamin itu, mata lamur ya. Dan kadang mata itu teman-teman suka sakit, apalagi kalau kita tekan di area alis ini, itu rasanya kayak sakit teman-teman ya. Itu yang pertama karena bisa dari efek psikosomatik kita ya, saraf kita semakin tegang ya, akhirnya sarafnya itu bisa, karena yang tegang-tegang tadi bisa mengganggu bagian di area pandangan kita, mata kita teman-teman ya. Tapi ini nggak berbahaya teman-teman, hanya efek dari psikosomatik aja teman-teman. Kalau kita sudah rileks, tubuh kita sudah santai, enjoy ya, mata kita juga jadi terang teman-teman, nggak akan mudah redup teman-teman ya. Sebenarnya kalau lambungnya juga sudah mulai membaik teman-teman, itu juga akan membaik sendirinya kok ya. Kalau memang sudah mulai aman ya, itu juga memang akan membaik dengan sendirinya. Dan begitu juga dengan keliengan tadi teman-teman, lambungnya juga kalau sudah mulai membaik, keliengannya juga ini perlahan-lahan akan hilang teman-teman. Karena bawaan utamanya itu biasanya pikiran teman-teman ya. Semakin hari semakin takut, khawatir, banyak yang dicemaskan, tubuh semakin kaku dan tegang teman-teman. Akhirnya saraf-saraf juga ikut kaku dan tegang, dan imbasnya bisa ke mata kita, pandangan kita ya teman-teman ya. Tapi ini aman saja ya, sejauh ini saya nggak dapat yang, walaupun pernah ngalamin itu, nggak pernah dapat yang, nggak ada tuh yang berbahaya gimana ya. Hanya ya sensasi yang hanya begitu aja teman-teman ya, nggak bahaya kok ya. Dan sebelum saya tutup teman-teman, saya ingin tekankan sekali lagi ke kalian bahwa rumus itu harus selalu kalian pegang teman-teman. Apa rumusnya?
sensasi apapun ya, sensasi fisik ditambah sensasi psikis sama dengan aman teman-teman, aman ya. Itu aja ingatnya ya, sensasi apapun yang hadir, fisiknya psikisnya sudahlah aman, nggak usah dibanyak pertanyakan teman-teman, aman ya. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.